Transformasi digital nasional merupakan langkah besar untuk membawa Indonesia menjadi negara dengan fundamental ekonomi kuat dan berdaya saing global. Salah satu kunci untuk mendukung transformasi digital Indonesia adalah dengan diberlakukannya sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE. Nah, SPBE merupakan penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada penggunanya. SPBE ini diharapkan dapat memperbaiki tata kelola pemerintahan sehingga bisa mencapai efisiensi, integrasi, dan berbagi pakai. Sesuai dengan pasal 4 Perpres SPBI tentang unsur-unsur, Kementerian Kominfo diberikan amanat untuk membangun infrastruktur dan aplikasi SPBE nasional. Infrastruktur SPBE nasional yang dimaksud ialah penyelenggaraan Pusat Data Nasional atau PDN. Dengan adanya PDN, maka kebijakan pemerintah diharapkan akan terintegrasi dalam kerangka One Data, One Policy. Lalu seperti apa tantangan pelaksanaannya dan apa saja manfaat yang bisa diambil masyarakat luas, karena itu yang paling penting. Bersama saya Putri Ayuning Tias, kita akan membahasnya dalam Indonesia Forward bersama narasumber. Sudah hadir bersama saya di studio pada malam hari ini. Yang pertama saya perkenalkan terlebih dulu, di sebelah kanan saya ada Wakil Menteri Kominfo Republik Indonesia Pak Nezar Patria. Pak Nezar, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir malam hari ini, dan saya perkenalkan juga Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute, Pak Heru Sutadi. Pak Heru, selamat malam. Terima kasih sudah hadir bergabung malam hari ini di Indonesia Forward. Kita bicara tentang Pusat Data Nasional, One Data, One Policy. Pak Nezar, ini barang apa? Kok sepertinya agak menyeramkan, tapi memang futuristik, dan apakah kita sudah siap menuju ke arah sana, Pak Nezar? Ya, One Data, One Policy ya. Ini kita bicara soal data sebetulnya. Ya, betul. Kita bicara soal data dan kita tahu saat ini data menjadi komoditi yang paling penting. Betul. Ya, bangsa-bangsa yang menguasai data, dia akan punya keunggulan kompetitif. Nah, kalau kita umpamakan negara ini sebagai sebuah korporasi, maka penguasaan data itu menjadi hal yang mutlak. Dan ini yang menjadi basis dan rangka transformasi digital itu. Nah, jadi One Data, One Policy atau kita sebut juga kebijakan Satu Data Indonesia, itu sebetulnya satu kebijakan untuk mengatur tata kelola data yang dihasilkan oleh lembaga maupun pemerintahan daerah dan pusat dalam satu manajemen data yang berkualitas. Itu maksudnya. Nah, ini menjadi sejalan dengan transformasi digital yang sedang dilakukan. Nah, kembali tadi ya, kalau kita umpamakan bangsa kita ini sebagai sebuah, atau negara ini sebagai sebuah korporasi, maka data-data yang dikumpulkan tadi itu, ini dalam Perpres 39 2019 kalau nggak salah, tentang satu data Indonesia. Pengumpulan data ini, manajemen data ini dilakukan oleh Bappenas, ya. Jadi dia seperti Chief Data Officer, gitu. Nah, lalu kemudian apa dampaknya dari pengelolaan data ini? Dampaknya besar sekali, Mbak. Jadi dampaknya adalah dalam penyelenggaraan pemerintahan, kita bisa melakukan perencanaan, kita bisa melakukan pelaksanaan, evaluasi sampai dengan monitoring, gitu, dari proyek-proyek pembangunan atau layanan publik yang diberikan oleh pemerintah, gitu. Nah, jadi itu tadi Bappenas sebagai Chief Data Officer-nya, lalu kemudian... Jadi kayak data pool-nya itu Bappenas berarti ya? Betul. Nah, lalu kan ada juga Kementerian Pan-RB. Nah, ini sebetulnya menjadi CEO-nya. CEO-nya kenapa? Karena dia yang mengelola proses bisnisnya. Gitu, ya, proses bisnisnya. Lalu nanti kalau soal bagaimana efisiensi itu bisa dilakukan, sehingga ada budget yang bisa lebih dihemat, karena ada proses transformasi digital. Itu tanggung jawab Kementerian Keuangan sebagai Chief Financial Officer-nya. CFO. Gitu, betul. Nah, lalu
Di mana Kominfo? Nah, Kominfo itu sebagai CTO, Oh, CTO-nya. Chief Technology Officer-nya. Apa yang dilakukan oleh Kominfo? Kominfo bertanggung jawab untuk interoperabilitas dari penggunaan data ini. Jadi sebagai ilustrasinya, sekarang itu kita punya 2.700 pusat data dan ruang server di kementerian, lembaga dan daerah seluruh Indonesia. Dan ada 27.400 aplikasi. Wow. Jadi bisa dibayangkan begitu banyak, Betul, ya. betul. Dan ini semua harus diintegrasikan. Yeah. Interoperability ini menjadi penting agar semua aplikasi-aplikasi tadi itu bisa terintegrasi, terkonsolidasi. Nah, ini tugasnya Kominfo. Selain juga menyiapkan infrastruktur. Infrastrukturnya apa ya? Pusat data nasional itu tadi. Nah, jadi dua hal ini menjadi tugasnya CTO, Kominfo. Lalu ada lagi nanti yang bertugas, misalnya kayak Kemendagri sebagai, kalau nggak salah, Chief Regional Government Officer gitu. Jadi semua kementerian nanti akan memiliki fungsi masing-masing untuk menjaga agar pusat data nasional ini berjalan konkret dan terutama berkaitan dengan integrasi antar kementerian, itu yang menjadi hal krusial kira-kira ya Pak Nezar ya nanti. Betul, betul. Pak Heru, segenting apa sampai akhirnya memang inilah saatnya Indonesia memiliki satu pusat data nasional, One Data One Policy ini. Saat ini apakah sudah tadi dikatakan ada 27.000 lebih aplikasi, kemudian pusat data ada ribuan juga. Jadi apakah memang ini saat yang paling pas untuk membentuk ini? Ya, jadi pertama kita melihat bahwa kalau misalnya pusat data itu masing-masing kementerian, lembaga, bahkan satuan kerja mereka memiliki pusat data tersendiri gitu ya. Artinya akan banyak pusat data yang harus dikelola gitu ya. Dan bisa dibayangkan untuk Indonesia dengan mengelola yang demikian banyak kan tentu perlu effort. Dan kita melihat bahwa ada potensi efisiensi. Bagaimana kita satukan semua pusat data di kementerian lembaga ini menjadi lebih terpusat gitu. Nah, ini yang dilakukan dengan pusat data. Tapi memang kan ini tidak bisa dilakukan satu pihak. Jadi tadi disampaikan Pak Wamen bahwa memang ini merupakan kerja bersama. Tadi ada dari Kementerian PAN-RB-nya, ada Kementerian Dalam Negeri, ada Kementerian terutama nih masalah budgeting nih, masalah Kementerian Keuangan gitu ya. Dan bagaimana konsepnya Bappenas segala macam ya, memang ini merupakan saat yang tepat juga bagaimana kita menyatukan semua data yang ada di Indonesia agar lebih efisien dan juga ya kita bicara nanti tentang bagaimana melindungi data. Karena betapapun juga sekarang ini data itu kan new currency katanya. Data itu adalah new oil gitu ya. Sehingga memang harus dikelola, tata kelolanya dengan bagus gitu. Jadi dari bagaimana data itu diperoleh, data itu dimanfaatkan, data itu disebarkan segala macam harus dikelola dengan baik gitu ya. Dan memang ini merupakan salah satu cara bagaimana nanti kita menuju pengelolaan data yang lebih baik gitu. Walaupun juga nanti tantangannya juga harus dijawab tentunya ya. Oke, karena sudah bicara soal tantangan, saya lempar ke Pak Nezar sekarang. Sudahkah teridentifikasi oleh CTO, oleh Kominfo, tantangan integrasi data dari seluruh kementerian, kemudian bahkan satuan kerja, pusat, daerah tingkat 1, daerah tingkat 2 ini? Oh, banyak sekali. Tantangannya banyak sekali. Itu yang saya kira yang menjadi PR yang harus kita selesaikan ya. Yang pertama itu ego sektoral sebetulnya. Jadi kebanyakan kementerian, lembaga, dan daerah ini ingin mengurus aplikasinya, pusat datanya masing-masing begitu ya, sehingga enggan berbagi gitu. Ini yang agak memperlambat proses. Jadi di sini saya kira dibutuhkan political will, itu yang penting dulu. Jadi political will di pusat sudah menunjukkan political will. Kementerian PAN-RB berkoordinasi juga dengan kita untuk mendorong terus transformasi digital ini dilakukan. Tapi kita harus juga bicara dengan pemerintah daerah gitu ya, apalagi daerah desentralisasi ini ada semacam otonomi pengelolaan masing-masing begitu, sehingga ya butuh satu komunikasi yang lebih intens untuk itu. Tapi prosesnya berjalan, Mbak. Prosesnya sedang berjalan saat ini dan kita sih menargetkan mudah-mudahan
di akhir 2004 kita bisa capai Akhir 2024 ya. suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Tantangan sebenarnya kalau misalnya dilihat ada di tingkat mananya? Apakah berkaitan dengan keengganan untuk berbagi data itu, atau ada hal lain, ada ketidakpercayaan atau apa sebenarnya, Pak Nezar? Lebih banyak kepada itu tadi, saya kira political will ya, di masing-masing lembaga, kementerian dan lain sebagainya. Kalau kementerian mungkin komunikasinya sudah lebih baik gitu ya. Nah, jadi yang harus kita satukan ini adalah bagaimana data-data se-Nusantara. Betul, Ini betul. yang Kompleks sekali ya. yang harus dikonsolidasikan, dan ini tentu saja tidak mudah. Misalnya kita harus menetapkan standar interoperability-nya gitu kan, API dan lain sebagainya macamnya itu ya. Lalu juga target yang mau kita lakukan ke depan itu ada 9 layanan publik yang nantinya akan muncul di dalam satu portal gitu. Nah, ini portal layanan publik. Ini yang ditugaskan kepada Kominfo ya. Jadi bagaimana kita membuat yang istilahnya front end-nya, tampilannya gitu ya, dan back end-nya ini berdasarkan data yang ada di Bappenas, yaitu tadi one data one policy itu. Lalu bagaimana dia bisa digunakan secara efektif dan efisien oleh publik gitu untuk mengakses informasi yang mereka butuhkan. Nah, misalnya gini, mau buat akte kelahiran gitu. Misalnya tinggalnya di mana, di Banten misalnya gitu. Ya langsung ketik aja gitu. Bagaimana cara membuat akte kelahiran di Provinsi Banten Provinsi gitu. Banten. Nah, itu langsung keluar data-data yang ada, bukan hanya informasinya tetapi juga bagaimana prosesnya gitu ya, sampai mengisi formnya, sampai kemudian direspon oleh lembaga yang terkait sehingga dia bisa langsung mendapatkan itu. Nah, kita sebetulnya jadi ada two-way communication di ada situ two-way ya? communication, dan ini sudah terjadi di beberapa negara ya. Betul. Dan kita melihat Inggris lah dalam hal ini yang cukup sukses, dan juga Estonia, cukup sukses melakukan transformasi digital dan membuat pemerintahannya itu berbasis digital gitu. Kita lihat di sana mereka sudah melakukannya sejak 2011, Mbak. Iya. Jadi prosesnya cukup panjang ya. Betul. Jatuh bangun, dan sekarang mereka adalah di top rank berdasarkan eGov index yang dikeluarkan oleh PBB, nomor 1 UK e-government itu. E-government. Nah, jadi saya kira kita belajar dari negara yang berhasil, ya, kita jangan mengulangi kesalahan-kesalahannya. Betul. Gitu, dan mereka juga dengan senang hati share dengan kita gitu ya, apa saja langkah-langkah. Ada transfer ilmu berarti ada ya, transfer ilmu gitu. Jadi beberapa kali komunikasi dengan pemerintah Inggris juga, termasuk beberapa menteri-menteri yang terkait itu berdialog juga ke sana untuk bertukar pikiran untuk membangun ini sistem ini. Baik. Menarik sekali. Nanti setelah jeda kita akan bahas kemudian dampak nyata atau realnya, terutama Pak Heru, yang bisa kemudian akan langsung dirasakan oleh masyarakat begitu Pusat Data Nasional ini komplit dan dirilis kepada publik itu ya. Jadi Indonesia Forward akan segera kembali. Tetap bersama kami. Anda
Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, Pusat Data Nasional, One Data, One Policy. Saya masih bersama dua narasumber di sini. Ada Pak Nezar Patria, Wakil Menteri Kominfo Republik Indonesia, dan Pak Heru Sutiadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Dan kita sudah memasuki segmen kedua di Indonesia Forward malam ini. Jadi saya akan memberikan kesempatan kepada adik-adik penonton di sini yang mengikuti dialog sejak di awal segmen. Saya berikan kesempatan, ada yang mau bertanya? Silakan teman-teman. Oke, banyak ya. Mas, silakan. Ya, silakan sebutkan namanya, lalu dari institusi mana atau komunitas apa ya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ega Alprialdi. Saya dari Perhumas Muda Jakarta. Oke. Saya ingin menanyakan, apakah penerapan One Data, One Policy ini juga bisa menekan peredaran hoaks di masyarakat dan juga bagaimana mekanismenya? Oke, baik. Terima kasih. Ega, betul ya? Ega, baik. Terima kasih Ega. Pertanyaan ini akan saya bisa langsung dijawab oleh Pak Nezar. Silakan. Apakah bisa menekan hoaks? Itu tantangan kita semua, tidak hanya Indonesia tapi juga negara-negara lain menghadapi hal yang sama. Tidak ada hubungan yang langsung sebetulnya, karena One Data, One Policy ini kan berkaitan dengan tata kelola data ya. Ya. Sedangkan hoax itu kita sebut sebagai information disorder. Bagaimana informasi-informasi yang yang bersifat hoax gitu, misinformasi, disinformasi itu beredar di ruang digital sehingga mengacaukan informasi yang diterima oleh masyarakat, jadi information disorder. Jadi nggak ada hubungan langsung karena tata kelola data ini lebih sifatnya kayak public services itu. Tetapi kita bisa menggunakan akses-akses nantinya dengan One Data, One Policy ini atau Satu Data Indonesia ini untuk mengecek sumber-sumber data yang lebih akurat. Gitu. Jadi kalau menerima hoax misalnya segala macam, misalnya untuk misalnya uang sekolah di Universitas A misalnya gitu, sekian gitu, tiba-tiba dinaikkan, betul atau enggak? Ya kita bisa cek ke akses layanan untuk pendidikan yang ada di portal pemerintah nantinya gitu. Jadi bisa langsung dicek di situ, langsung akan mendapatkan jawabannya di situ. Langsung mendapatkan jawabannya di situ karena di situ menjadi pangkalan data yang bersumber dari sumber-sumber yang otoritatif gitu. Iya. Sumbernya sahih gitu ya. Sumbernya sahih. Nah itu tadi yang dikumpulkan oleh Bappenas sebagai Chief Data Officer. Dia mengkompilasi, mengintegrasi, mengkonsolidasi semua data-data dari itu tadi, lembaga, pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Jadi datanya itu lebih terstruktur lah. Karena di Satu Data Indonesia itu kan ada standar data yang harus dipenuhi ya. Kemudian ada metadatanya, ada interoperability-nya, lalu ada kode referensinya. Jadi dengan arsitektur seperti itu saya kira lebih berkualitas data yang disajikan. Menekan hoax tidak ada hubungannya langsung, Mas Ega tadi dikatakan, tapi bisa digunakan untuk menyaring ya, bisa digunakan untuk menyaring dan menjadi sumber data yang valid. Ada pertanyaan lagi silakan, pertanyaan kedua. Siapa namanya Mbak? Silakan. Terima kasih, saya Dela dari Universitas Pajajaran. Dela, halo. Untuk mendukung kepercayaan publik atau masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah agar bisa menjamin bahwa pengelolaan data nasional ini bisa terjamin transparansinya dan tidak disalahgunakan. Itu untuk Pak Heru berarti ya? Betul. Untuk Pak Heru, kira-kira apa yang harus dilakukan pemerintah supaya masyarakat percaya ketika seluruh data dan hidupnya ini diberikan kepada pemerintah gitu? Ya memang ini menarik ya. Jadi ini menjadi bagian dari tantangan bagaimana kita mengembangkan Satu Data, One Policy. Jadi kalau kita bicara tadi juga disampaikan bahwa yang pertama itu adalah bagaimana kita mengintegrasikan data dulu nih. Karena tiap-tiap daerah, tiap-tiap kementerian lembaga punya taksonomi berbeda-beda gitu. Jadi ini kan harus disatukan. Sehingga interoperabilitasnya jalan. Jadi kalau misalnya kita masuk ke satu kementerian, ke kementerian lain sama-sama ini. Jenisnya sama, labelnya sama, kita mencari data gitu. Jadi kemudian juga tentunya masalah tadi kepercayaan bagaimana mengelola datanya juga menjadi tantangan karena
sekarang ini kan kita bicara misalnya kejahatan siber yang meningkat, Betul. kemudian juga bagaimana perlindungan data pribadi masyarakat gitu ya. Ya beruntung memang kita telah memiliki Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi gitu ya. Walaupun juga nanti PR-nya masih ada nih. PR-nya adalah bagaimana menyediakan lembaga perlindungan data pribadi yang akuntabel, yang transparan, yang kemudian juga memang bisa melindungi data kita gitu. Jadi memang ini juga ya ini menjadi tantangan juga bagi pemerintah bahwa tidak ada penyalahgunaan data, tapi kalau kita harus yakin sih sebenarnya kepada pemerintah ya, nggak mungkin pemerintah itu menyalahgunakan data kita. Justru yang kita patut pertanyakan adalah apakah nanti data kita terlindungi dari para penjahat siber nih, karena mereka nanti yang mencuri data dijual gitu, atau mungkin juga data-data kita misalnya kemudian diambil alih handphone kita, kemudian data-data kita dipakai pinjol apa, itu yang harus sama-sama kita Oke. perangi gitu ya. Ya. Tapi kalau saya memiliki kepercayaan bahwa pemerintah akan menjaga data masyarakat gitu ya, dan yang harus diperangi yaitu tadi yang penjahat siber itu. Betul, betul. Mungkin bisa dijawab sedikit Pak Nezar berkaitan dengan kekhawatiran mungkin gak cuma Pak Heru tapi juga saya. Saya tidak bisa membayangkan katakanlah ketika ini dirilis, itu mungkin sudah langsung banyak menjadi incaran hacker, kita tahu. Karena selama ini pun juga data kita beberapa kali bocor. Nah itu langkah antisipasinya itu bagaimana sekarang yang dilakukan oleh Kominfo? Kita kan tidak sendirian dalam hal ini, Ya. tapi kan ada BSSN juga, Ya. ya, yang bertanggung jawab sebagai kalau dalam dalam taksonomi korporasi tadi dia sebagai Chief Security Officer lah, Ya. seperti itu. Jadi dia yang juga mengecek gitu ya, bagaimana infrastruktur, lalu kemudian juga arsitektur dari penyatuan data ini ya, berikut dengan server dan lain sebagainya, itu bisa terlindungi gitu ya. Saya kira mekanisme sudah dibuat untuk melindungi data-data yang dikumpulkan oleh pemerintah ini ya. Memang kalau kita lihat kejahatan siber ini kan punya macam-macam cara Iya, ya, betul. dan ini membutuhkan satu update teknologi yang terus menerus. Betul, gitu. betul. Biasanya Dan- mereka satu langkah lebih maju gitu. Ya, apalagi sekarang kalau cyber threat sekarang mereka menggunakan artificial intelligence bahkan. Betul, Jadi iya. dia bisa melakukan attack gitu terhadap satu server dengan jutaan serangan Iya, gitu iya. ya. Yang nggak mungkin dilakukan oleh manusia gitu. Jadi mereka menggunakan artificial intelligence untuk Oke. menghajar server-server itu. Nah, Iya. untuk itu pertahanannya saya kira juga menjadi satu tantangan gitu ya. Iya, Dan betul. saya yakin selalu aja ada antidotnya gitu. Pasti, pasti. Dan itu memang prosesnya masih panjang, tentu masih banyak waktu untuk terus memperbarui terutama teknologi ya, memperbarui teknologi untuk bisa memastikan datanya aman gitu. Nah kita sekarang jeda dulu, Indonesia Forward masih akan kembali, tetap bersama kami. Ya, Anda masih bersama kami di Indonesia Forward, Pusat Data Nasional One Data One Policy. Dan kita sudah sampai di segmen terakhir. Saya berikan kesempatan terlebih dulu untuk Pak Heru memberikan pernyataan penutup berkaitan dengan misi besar program integrasi data ini. Ya memang kalau kita lihat One Data One Policy, Pusat Data Nasional ini menjadi bagian bagaimana kita mengakselerasi transformasi digital di tanah air gitu ya, yang lebih efisien nanti pelayanannya, kemudian juga data-datanya lebih akurat gitu kan, kemudian juga ada interoperabilitas antar kementerian, lembaga, pemerintah pusat, pemerintah daerah gitu ya. Cuman di sisi lain juga kita harus juga mengantisipasi semua tantangan tadi, tantangan bagaimana data itu sendiri yang beragam macam data, struktur, unstruktur gitu ya, kemudian juga kejahatan siber juga yang mengintai, apalagi ketika nanti datanya terpusat, semua serangan arah ke sana gitu ya, itu yang menjadi PR
PR kita. Kemudian juga ya tentunya juga tadi menjadi pertanyaan dari teman-teman mahasiswa juga, ini datanya bagaimana ini nanti perlindungannya gitu. Jangan sampai kemudian datanya disatukan, kemudian juga perlindungannya justru mengecewakan gitu. Tapi kalau kita berharap bahwa Indonesia menjadi lebih baik dengan adanya satu data policy di kemudian hari ya. Iya, menarik. Pasti tantangannya dan apakah kemudian sudah diantisipasi? Pak Nezar, silakan pernyataan terakhir. Ya, transformasi digital ini adalah satu keniscayaan ya. Betul. Ini adalah hasil dari konektivitas yang sudah semakin membaik, lalu juga di atas itu terbentuk ruang digital ya, dan kita semua terdigitalisasi sekarang ini di semua sektor, sehingga tidak ada pilihan lain. Ekspektasi masyarakat terhadap pemerintah pun tinggi sekali untuk bisa semakin digital juga. Betul. Untuk dalam hal pelayanan publik. Jadi tidak ada jalan lain, saya kira kita harus kawal akselerasi transformasi digital ini. Kita buat prosesnya transparan, lalu konsolidasi datanya juga berlangsung dengan baik, dan targetnya bisa terpenuhi. Serta yang paling penting adalah dengan terkelolanya data ini melalui satu proses transformasi digital, kita bisa mendapatkan kualitas data yang lebih baik ya buat masyarakat, dan ini bisa mempercepat, mengakselerasi ekosistem masyarakat digital di Indonesia yang semakin terkoneksi, semakin maju ke depannya. Oke, semakin terkoneksi, semakin maju ke depannya. Dan proses ini sekarang sudah berlangsung, targetnya akan tuntas beres akhir 2024. Insya Allah. Oke, mudah-mudahan. Jadi tantangannya terbesar saat ini adalah integrasi dan semoga dilancarkan demi Indonesia yang lebih maju. Terima kasih Pak Nezar Patria, Wakil Menteri Kominfo Republik Indonesia. Terima kasih juga Pak Heru Sutadi, Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute. Dan demikian Indonesia Forward malam ini. Terima kasih juga untuk para penonton yang sudah hadir di studio. Dan saya Putri Ayuning Tias pamit. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.